bahagia. Masya Allah. Sekarang luar biasa, lebih perubahan. Tempat pendidikan yang memang tepat sekali untuk mendidik hati anak-anak, sehingga ya lulusan pesantren pada umumnya hatinya sudah kuat, sudah baik, meskipun dia lalu melanjutkan pelajaran di umum, misalnya di kedokteran atau ekonomi atau teknik, baik karena hatinya sudah kuat. Tapi kalau hatinya masih lemah, lalu belajar umum itu banyak terpengaruh, apalagi kalau belajarnya sampai ke luar negeri kafir, belajar di Amerika, belajar di Pakistan dan lain sebagainya. Ya, jadi maka pendidikan pesantren itu pendidikan yang paling baik gitu. Terus yang kedua yang perlu antum ketahui, ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang bermanfaat dunia akhirat dan ilmu yang bermanfaat hanya di dunia. Yang ketiga, ilmu yang tidak ada manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, Al-Quran Sunnah. Jadi Al-Quran Sunnah ini kalau diamalkan akan membawa manfaat dunia maupun akhirat. Ya, oleh karena itu mendidik anak-anak memahami Al-Quran ini sangat penting, ya, karena itu akan mendapat ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Adapun ilmu yang hanya bermanfaat di dunia, ya ilmu-ilmu umum untuk keperluan hidup seperti kedokteran, ilmu teknik, ilmu ekonomi dan sebagainya untuk kepentingan hidup. Tapi ilmu dunia ini kalau diamalkan orang kafir, manfaatnya hanya di dunia. Manfaatnya. Meskipun dia dalam mengamalkan itu banyak berbuat sosial, banyak menolong orang, tapi karena kafir tidak diterima amalannya. Tapi kalau ilmu yang bermanfaat di dunia diamalkan oleh orang Islam, dia juga di samping manfaat di dunia, di akhirat dia mendapat pahala. Itu pentingnya itu ya. Jadi ini perlu diterangkan pada anak-anak. Oleh karena itu memahami ilmu yang bermanfaat dunia akhirat itu sangat penting. Pokoknya itu untuk pendidikan hati. Dan apa yang saya terangkan ini itu adalah sabda Nabi. Nabi mengajarkan kita dua dua doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan hasanan wa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan hasanan wa hayat thayyibah. Lupa saya. Kemudian yang doa yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la manfaat wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa. Jadi doa Nabi ini menunjukkan kita itu harus minta pada Allah setiap saat, minta ilmu yang bermanfaat dan menghindari ilmu yang salah. Ini perlu diajarkan pada anak-anak, karena anak-anak harus selalu menganut doa itu, ya kan? Nah, kemudian syariat Islam yang sangat penting kedudukannya untuk merubah hati anak-anak, untuk memperkuat hati anak-anak, yaitu sholat. Sholat terutama sholat wajib 5 waktu
itu harus diajarkan kepada anak-anak. Syarat sahnya dan yang menurut sunnah harus diajarkan. Sholat 5 waktu. Karena apa? Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kejahatan dan kemungkaran. Jadi orang yang sholatnya baik, hatinya itu kuat, melihat kemungkaran sangat benci, melihat kerusakan sangat benci, ya. Nah, itu hati yang sehat, ya, karena sholat. Oleh karena itu sholat satu-satunya syariat yang diterima oleh Nabi langsung dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Tapi syariat-syariat dan malaikat Jibril. Khusus sholat Nabi dipanggil Allah ke atas, lalu diberi tugas sholat 5 waktu itu. Inilah yang perlu dipahami. Maka kepada guru-guru, ustadz-ustadz dan anak-anak harus benar-benar menegakkan sholat, terutama sholat jamaah 5 waktu, ya. Dibiasakan pada anak-anak supaya nanti benar-benar mereka itu terdidik hatinya, ya. Inilah apa yang perlu saya sampaikan kepada antum. Jadi jangan sampai nanti kita keliru di dalam mengadakan pendidikan anak-anak ini. Yang pertama, yang kedua, bahwa cara mengamalkan Islam menurut sunnah Nabi, yaitu Islam harus diamalkan secara pemerintahan. Islam tidak bisa diamalkan secara sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok di negara yang bukan Islam. Seperti kita ini mengamalkan Islam sendiri-sendiri atau kelompok-kelompok di negara yang bukan negara yang diatur hukum Islam. Itu tidak boleh, karena nanti kalau terus begitu akan rusak. Begitu. Kemudian selanjutnya bahwa apa itu, maka kewajiban kita umat Islam, ketika Nabi hijrah di Madinah, ketika setelah dicaci maki, ditekan di Mekah, lalu diajak oleh sahabatnya usul kita jihad ya Rasul, kita lawan. Rasulullah menolak, jangan. Dan lalu Rasulullah akan dibunuh, hijrah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, banyak ikhwan-ikhwannya dari Muhajirin, dari Ansor. Maka ketika itulah Nabi mendirikan negara Islam di Madinah. Setelah mendirikan negara Islam secara kuat, maka Nabi menyerang Mekah, ya. Menyerang Mekah yang masih dikuasai oleh orang Quraisy. Ketika berhasil dikalahkan, Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak wajib hijrah setelah ada kemenangan. Artinya karena Mekah sudah wilayah Islam. Jadi artinya apa? Artinya bahwasanya orang Islam itu, artinya bahwasanya Nabi memberi contoh mengamalkan Islam yang benar itu harus sistem pemerintahan, bukan sistem sendiri-sendiri, ya. Yang kedua, ketika Nabi berhasil menegakkan dakwah Islam, mewajibkan semua sahabat yang tinggal di Mekah, Masjid Al-Qur'an wajib hijrah. Tempat pendidikan yang memang tepat sekali untuk mendidik hati anak-anak sehingga ya lulus